Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua sehat malam ini. Insya Allah, karena Pak Rinekso tidak bisa hadir, insya Allah yang akan menggantikan sebagai apa namanya istilahnya, pembawa acara adalah moderator, akan dibawakan oleh Profesor Ujang Sumarwan, singkatannya USA. Oke, monggo Pak Ujang, kita mulai aja atau mau ditunggu, terserah Pak Ujang. Ya, silakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Yang saya hormati Ustadz kita, guru kita bersama Profesor Kudang Boros Seminar, juga Bapak dan Ibu jamaah kajian Ahad malam. Terima kasih atas kehadirannya pada malam ini. Marilah kita buka kajian kita dengan sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa diberi kesempatan untuk bertemu secara virtual pada Ahad malam ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan yang baik ya. Amin. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit segera disembuhkan. Amin. Baik, kita langsung saja. Saya persilakan Pak Ustadz Prof. Kudang untuk menyampaikan tausiahnya. Saya persilakan. Alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalamu alal asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qul ati'ullaha wa rasul la'allakum turhamun wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khusara. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah telah memberikan kita sehat wal afiat, ad-dinul Islam. Kemudian diberikan juga kita iman sampai hari ini. Semoga kita termasuk orang yang pandai bersyukur, dan dengan bersyukur itulah kita diberikan rezeki yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, terima kasih atas doanya. Saya bisa sampai sebelum waktu mulai dari Kuningan, dari tempatnya Mas Albert Pohan di di daerah Nanggela. Jadi alhamdulillah lancar nih, doa semua orang lancar sampai di rumah, dan alhamdulillah dalam kondisi sehat. Tadinya saya sudah mau nekat aja, pokoknya kalau nggak kesampaian saya dari mobil begitu, karena sudah mengundang, tapi ya Allah masih mengizinkan saya sudah sampai di rumah. Terima kasih atas doanya. Insya Allah hari ini saya ingin menyampaikan materi yang sudah saya sampaikan, yaitu tentang manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini maupun anak istri kita, saudara kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Baik, kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta izin untuk menampilkan presentasi saya sehingga lebih mudah untuk fokus kita pada hari ini. Baik, saya akan masuk ke slideshow dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, pengajian berkah kali ini Ahad 13 Februari 2022, kajian ke-35 ya, maaf bukan 36, yaitu manusia yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang ingin saya bawakan pada hari ini yaitu kesungguhan untuk menjadi hamba yang dimuliakan ini harus kita betul-betul tunjukkan. Jika kita memang ingin dimuliakan Allah, adalah suatu yang alami, sesuatu yang semestinya, yang hakikinya, setiap orang ciptaan Allah ini ingin dimuliakan oleh penciptanya, maka harus kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita sangat ingin dimuliakan Allah, sehingga harus tahu apa yang menjadi keridhaan dan kecintaan Allah pada kita. Kalau kita ingin tapi tidak punya ilmu tentang apa yang menjadi jalan kemuliaan, mungkin hanyalah keinginan.
dan Allah akan melihat apa yang menjadi kesungguhan kita, ikhtiar kita, semua usaha kita dan upaya kita, munajat kita kepada Allah agar kita dimuliakannya. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Baik, saya akan mulai dari hal yang paling mudah dari yang memuliakan ini, yaitu adanya 7 golongan manusia yang dimuliakan Allah. Seperti disampaikan pada suatu hadis yang sudah dituliskan di sini dalam bahasa Arab, tapi supaya menghemat waktu, nanti presentasi ini saya bagikan, tapi saya akan langsung baca terjemahannya saja supaya menghemat waktu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, ada 7, yaitu yang pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Yang keempat, 2 orang atau lebih yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang punya kedudukan lagi pula cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan yang keenam, seseorang yang bersodakoh dengan 1 sodakoh, lalu ia menyembunyikannya, sehingga ketika tangan kanannya mengeluarkan sodakoh, tangan kirinya sendiri tidak tahu apa yang diinfakkan dari tangan kanannya. Dan yang ketujuh, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, dalam kesendiriannya, lalu ia meneteskan air matanya. Au kama qol, rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi ini hadis sahih dari Bukhari Muslim. Inilah 7 golongan yang nanti dimuliakan oleh Allah, sehingga pada nanti yaumil kiamah mereka itu mendapatkan naungan dari Allah karena kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama mengenai imam atau pemimpin yang adil. Jadi di sini dikatakan, diriwayatkan Muslim, Rasulullah mengecam akan adanya orang-orang yang tidak adil ketika menjadi pemimpin. Sering sekali pilih kasih, diskriminasi, tentu hal itu sangat dibenci oleh agama. Diriwayatkan dalam suatu hadis, diriwayatkan oleh Muslim, ayuhan nas innamal ahlakal ladina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asyariyafu tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-daifi aqamu alaihil ahad. Au kama qol, rawahu Muslim. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya yang membuat rusak orang-orang sebelum kalian adalah ketika orang-orang terpandang mencuri, mereka tidak menghukumnya. Jadi kalau orang-orang terpandang yang punya jabatan atau orang yang ditokohkan, kalau mereka mencuri tidak dihukum. Sementara orang-orang yang rendahan dari kalangan kaum papa, dari mereka mencuri, mereka menegakkan hukuman dengan had. Imam atau pemimpin, kata Syekh Hasan Sulaiman Nuri Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Al-Maliki bisa diterjemahkan sebagai seorang suami, itu juga pemimpin terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Seorang istri juga pemimpin terhadap anak-anaknya. Seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, seorang guru, seorang murid, seorang kepala bagian, seorang komandan, dan lain sebagainya mengemban kewajiban tertentu. Bahkan sebagai seorang diri, kita adalah pemimpin diri kita sendiri. Dan setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah apa yang telah dilaksanakannya sebagai kewajibannya sebagai pemimpin terhadap yang dipimpinnya. Dalam ayat lain, dalam Al-Quran disebutkan, i'dilu huwa aqrabu littaqwa wala yajrimannakum syana'anu
qaumi ala ta'dilu. Sadaqallahul adzim. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah. Janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum tertentu mendorong kalian berlaku tidak adil. Jadi ketidakadilan itu bisa disebabkan karena kita bermusuhan sama seseorang. Ketika kita adili padahal dia benar, karena kita tadi bermusuhan, maka kita membencinya dan menyalahkannya walaupun tidak. Itu termasuk bagian yang tidak adil. Ayat di atas sangat jelas menekankan bahwa keadilan tidak boleh pandang bulu, diskriminatif. Tidak dibenarkan seseorang hanya berlaku adil kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, kelompoknya, sementara kepada orang lain bertindak tidak adil. Dalam Islam, keadilan berlaku untuk semua, tanpa memandang asal-usul, keturunan, suku, maupun golongan dan status sosial. Seperti itulah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam menangani masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat, seperti ketika menengahi ketegangan antar suku yang hampir menimbulkan pertumpahan darah di antara mereka. Sebagai contoh, ketika Hajar Aswad akan dipasang, batu Hajar Aswad, maka pada saat itu terjadi perdebatan siapa yang akan membawa ke tempat lokasi di Ka'bah itu dari tempat semula. Maka ketika terjadi perdebatan, Rasulullah datang dan Rasulullah menyediakan kain. Kemudian tiap-tiap ujung kain itu diberikan sesuatu simpul untuk mereka mengangkat bersama-sama, sehingga semuanya merasa diperlakukan sama dalam mengangkat batu Hajar Aswad itu ke tempat Ka'bah. Ini contoh bagaimana Rasulullah SAW memberikan keadilan. Kemudian yang paling dekat adalah guru saya sendiri, guru Quran saya, almarhum Kiai Haji Ahmad Mustafa. Waktu itu kita tidak diberikan suatu amalan dan beliau menyatakan saya perlu kertas dan ballpoint. Kertas ternyata udah ada di meja itu dan ternyata ballpoint yang tidak ada. Kita spontan sebagai murid langsung mengeluarkan poin, 3 orang mengeluarkan ballpoint secara serentak. Itu guru saya langsung diambil 3-3-nya. Saya sendiri melihat betul diambil 3-3-nya. Ballpoint 1 dipakai untuk menulis, jika ayat berikutnya ballpoint 2 dipakai menulis, yang ayat berikutnya ballpoint ketiga dipakai menulis. Kita tidak pernah berpikir bahwa itu yang akan dilakukannya supaya murid-muridnya yang bersemangat menyodorkan ballpoint itu tidak kecewa satupun. 3-3-nya merasa diperlakukan dan bermanfaat dalam berkontribusi memberikan ballpoint untuk guru kita menulis ayat yang akan diamalkan untuk kita semua. Itu adalah contoh-contoh yang menurut saya ringan, tetapi bagi saya ini menjadi hal yang penting. Dalam hal yang kecil saja mereka itu tidak ingin menyakiti orang yang ingin berbuat baik kepada kita. Nah, itu yang pertama tadi, yang adil. Jadi hati-hati, kita harus adil. Kita juga ingat bahwa seorang lelaki walaupun pemimpin dibolehkan menikahi wanita 2, 3, dan 4. Yang paling berat adalah apabila kita tidak bisa berlaku adil, karena kalau kita tidak bisa berlaku adil maka hasilnya adalah buah semalakama, akan menjadi malapetaka. Oleh karena itu harus diyakinkan adil dalam masalah kewajiban agamanya dan kewajiban menafkahinya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dimuliakan Allah adalah pemuda yang taat beribadah kepada Allah. Kenapa disebut pemuda? Karena pemuda asalnya nafsunya begitu tinggi umumnya kalau masih muda pada dunia, dan kebanyakan itu lalai dari akhirat. Otot-ototnya juga masih kuat, masih semangat, dan mudah dipancing untuk emosi berkelahi karena memang segalanya sedang tumbuh dalam keadaan yang jaya, kuat dan jaya. Kalau ada pemuda yang rajin berjamaah di masjid, itu sesuatu yang luar biasa, di mana dia masih memiliki keinginan yang tinggi menjelajah dunia, dan dia ingin terus bereksperimen, mengeksplorasi dengan nafsunya yang luar biasa, masih menggebu-gebu, tapi justru masih jadi pemuda itu hatinya tertambat di masjid. Rajin menghadiri sholat-sholat wajib, sholat-sholat yang penting yang memang dia bisa hadir,
minimal sholat fajar atau isya di mana sudah pulang dari bekerja. Akhlaknya pun bagus pada ayah ibunya, memiliki pengabdian yang baik kepada orang tuanya dan juga kepada guru-gurunya, kepada siapa saja. Dialah pemuda yang jadi harapan akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Oleh karena itu, berbuat baik tidak harus menunggu tua. Jangan pernah mengatakan nanti aja kalau sudah tua. Kalau pemuda ini biasanya masih punya keinginan, rugi nanti kalau kita taat dari awal. Itu adalah statement yang selama ini sering dilakukan dan disampaikan, tapi itu adalah kesalahan. Ya, kesalahan karena justru ketika mulai muda dia sudah tertambat hatinya kepada masjid, kemudian rajin menuntut ilmu, memiliki akhlak yang baik dan santun kepada siapa saja, apalagi pada orang tuanya. Tentu ini oleh Allah dilebihkan karena di tengah masa yang masih menggebu-gebu dan kekuatan ototnya, pemuda ini justru orang yang justru taat. Pemuda seperti itu sangat jarang kita temui saat ini. Nah, ini yang harus kita lihat, kita introspeksi pada anak-anak kita sendiri. Karena kebanyakan pemuda itu lalai. Di antara mereka lebih suka bersenang-senang, berfoya-foya, mengikuti tren perkembangan zaman, supaya tidak ketinggalan dari teman-temannya. Bahkan di dalam era milenial ini banyak sekali pemuda yang menghabiskan waktunya untuk bermain game, ngebut-ngebutan, ya, kongko-kongko di jalan, bermain band sampai lupa waktu. Mereka waktunya habis untuk hal-hal yang sia-sia semacam itu. Saya pun mengingat masa muda saya, juga banyak hal-hal yang sangat terasa rugi saat itu kita banyak buang. Ya, ini sangat tergantung kepada bagaimana pendidikan orang tua, kondisi lingkungan kita berada, ya, dan tentu saja apakah kita sudah mulai memiliki guru agama semenjak kecil. Ini juga sangat menentukan sebetulnya bagaimana kita tumbuh dan dewasa. Bahkan ada pemuda yang maksiat pun dijadikan hobi. Ini kalau saya sampaikan, kebetulan saya kan rutin ya pijat di namanya Pak Marwan. Pak Marwan itu memang spesialis urat, ya, otot dan urat. Dia mengatakan kepada saya, banyak sekali anak muda yang dia sampai heran, umurnya masih rata-rata 30-an, 35 sampai 40 lah, 30 ya, 25-30, itu sudah punya penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan masalah-masalah maksiat. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa terjadi. Mungkin orang tuanya nggak tahu apa yang dilakukan, ya, karena mereka memang nafsunya lagi besar. Jadi kalau tidak diarahkan dengan seksama, apalagi mereka kehilangan perhatian, ternyata pemuda-pemuda ini menghabiskan waktunya di dunia maksiat. Karena juga kalau kita lihat HP dan sebagainya, media sosial sangat mudah untuk melihat tontonan-tontonan yang sangat sensitif, membangkitkan hal-hal yang kurang sehat. Ya. Maka untuk saat ini jarang sekali kita lihat pemuda yang mau sadar untuk ke masjid, kecuali yang mendapatkan rahmat oleh Allah SWT. Maka pantas saja Nabi Muhammad SAW memasukkan pemuda dalam hadis ini yang rajin ibadah dalam golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Baik. Kemudian yang ketiga itu adalah seseorang yang hatinya bergantung pada masjid. Jadi ini tidak peduli tua dan muda ya, tapi hatinya tertambat kepada masjid. Ini yang ketiga. Orang yang hatinya tergantung pada masjid. Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitabnya Fadilah Amal, bab tentang keutamaan sholat berjamaah menuliskan bahwa ada seorang bernama Muhammad bin Sam'ah At-Tamimi, itu selama 40 tahun tidak pernah tertinggal takbiratul ihramnya imam. Artinya dia seperti bermakmum di masjid ya dengan imam, hanya kecuali ketika ibunya meninggal. Saat itu dia tidak bisa mengikuti sholat jamaah di masjid. Jadi 40 tahun Muhammad bin Sam'ah At-Tamimi itu tidak pernah tertinggal takbiratul ihramnya sang imam dalam masjid. Kerinduan menuju masjid senantiasa akan dirasakan oleh orang beriman. Rindu bermunajat kepada Rabb-nya, mengingatnya, menghadapnya, ingin membersihkan jiwanya, dan membaca ayat-ayatnya,
Orang-orang yang hatinya senantiasa merindukan masjid akan mendapatkan rahmat Allah di akhirat. Bahkan dalam surat Al-Isra, ketika Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu untuk menerima perintah sholat, akhirnya ketika Mi'raj, menunjukkan bahwa perjalanan dari masjid ke masjid mengingatkan kita akan pentingnya memakmurkan masjid, akan pentingnya kita selalu menjadikan masjid itu tempat ibadah utama khususnya bagi orang laki-laki. Jadi merindukan masjid akan mendapatkan rahmat Allah di akhirat. Nah, yang memprihatinkan jamaah sekalian, mohon maaf, di era pandemi COVID ini masjid justru banyak dihindari. Masjid dicurigai tempat yang kemungkinan menimbulkan penularan massal. Bahkan masjid ditutup, Istiqlal juga ditutup. Ini sangat-sangat menyedihkan hati saya pribadi. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah memberikan contoh menutup masjid, ya. Karena penyakit taun aja yang masa inkubasinya itu hanya pagi kena, sore meninggal, sore kena, pagi meninggal. Yang dilarang Rasulullah adalah orang yang sakit tidak boleh sholat di masjid. Tetapi masjid tidak ditutup. Ya. Nah, jadi bagaimana kalau seperti ini terjadi? Justru orang dilarang ke masjid. Sehingga orang-orang yang tadinya sangat ingin ke masjid, nggak bisa ke masjid, masjidnya ditutup. Ya. Nah, jadi itu termasuk ini mengenai masalah kemuliaan ini, termasuk bukan hanya menceritakan masa lalu, tapi refleksi untuk kita saat ini. Kalau kita konsisten ketika bicara masjid apa? Masjid itu Baitullah, rumah Allah. Kenapa rumah Allah? Yang menciptakan semua makhluk, yang menjaga semua makhluk. Ya, penjaga terbaik. Kok kita justru pada masa ini meninggalkan masjid? Karena ujian pandemi. Itu inkonsistensi yang luar biasa menurut saya. Begitu tiba-tiba kita, kalau itu namanya rumah Allah, pasti aman. Pasti aman. Jadi hal ini menjadi hal yang penting buat kita, agar kita betul-betul mendudukkan sesuatu itu pada tempatnya yang konsisten, sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Dan memang disebutkan di sini, kenapa masjid itu istimewa? Karena Allah sendiri berfirman, yang layak memakmurkan masjid itu adalah kaum mukmin yang memuliakan hurmatullah. Apa itu? Apa-apa yang dipelihara Allah kemuliaannya, dia itu selalu makmurkan. Ya, masjid itu termasuk yang dipelihara kemuliaannya, sehingga dalam Isra Mi'raj peristiwa yang luar biasa itu simbolnya adalah masjid ke masjid. Ya. Dari masjid ke Sidratul Muntaha. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Sadaqallahul adzim. Kata Allah, hanyalah yang berhak memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang satu, beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari kemudian, kemudian mendirikan dan menegakkan sholat, yang keempat menunaikan zakat, yang terakhir apa? Dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Nah, evaluasi diri gimana? Kalau kita takut kepada selain Allah, berarti memang kita nggak layak. Makanya kita nggak ke masjid. Karena takut sama selain Allah. Ayat ini udah jelas, At-Taubah 18. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kondisinya akan sangat, kalau sudah seperti ini, kondisinya akan sangat menyedihkan. Ya, sangat menyedihkan, karena ini adalah kondisi yang disebutkan oleh Allah. Allah yang menyatakan sesungguhnya yang berhak dan pantas memakmurkan masjid ialah orang-orang yang beriman kepada Allah hari kemudian, tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Bahwa kita itu waspada, iya. Waspada iya, tapi takut tidak boleh.
kecuali kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kalimatnya saya balik ya. Jadi kalau kita nggak mau ke masjid itu kita yang nggak mau atau bagaimana? Bisa jadi begini, Allah yang nggak mau. Kenapa? Kita nggak memenuhi syarat. Apa nggak memenuhi syaratnya? Karena takut sama selain Allah. Nah kalau sampai itu benar, sedihlah kita. Karena apa? Allah tidak berkenan kita memakmurkan masjid. Itu menyedihkan buat kita. Jangan sampai itu terjadi. Nah, kalau kita memang betul-betul tidak tahu atau lalai atau kita khilaf, maka yang terbaik adalah kita segera bertaubat kepada Allah dan tetap kita melaksanakan apa yang diperintahkan, tetap menjaga rambu-rambu kesehatan ya, untuk kewaspadaan agar tidak menulari orang lain. Sebagai contoh, kalau kita bukan sakit yang menular virus. Dulu udah biasa orang batuk ke masjid, pilek, nggak dicurigai. Sekarang orang pilek, batuk dicurigai, ditengok terus. Kenapa? Masalahnya masalah COVID. Nah, kalau pada kondisi sensitif ini, kita misalnya merasa badan nggak fit dan sebagainya, nggak apa-apa toh kita sholat di rumah. Karena sholat ke masjid itu, kita kalau ingin makmurkan masjid, maka kita harus menjadi orang yang tidak boleh takut kepada siapapun menurut At-Taubah 18 ya. Waspada iya, waspada wajib. Tidak hanya kepada virus tapi kepada jin, setan yang bisa mengganggu kita di masjid juga bisa. Jadi kewaspadaan itu harus semua ya. Semua kemungkinan resiko kita terkena gangguan fisik maupun rohani. Jadi ini adalah orang-orang yang hatinya tergantung pada masjid, termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat. Yang keempat adalah dua orang atau lebih yang saling mencintai di jalan Allah atau karena Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan juga bisa berpisah karenanya. Yang dimaksud adalah mereka yang berteman dan harus berpisah karena Allah. Berteman karena Allah. Sehingga teman yang dipilih adalah karena tertarik pada keimanannya, kesalehannya, ketakwaannya, dan selalu mengingatkan kita tentang hari akhirat dan tentang Allah. Bukan berbasis kepada pertemanan yang dasarnya dunia, harta, kekuasaan, bisnis saja, tetapi justru mencari sahabat-sahabat yang membuat keuntungan kita tidak hanya di dunia tapi justru di akhirat. Pertemanan tersebut dibangun di atas iman sampai maut menjemput. Ketika harus mengorbankan ketaatan kepada Allah, juga rela berpisah karena Allah. Sebagai contoh, 7 pemuda penghuni Gua Kahfi ya, yang mereka pergi meninggalkan raja yang bengis ya, perceraian suami istri karena Allah, orang-orang yang hijrah karena perintah Allah pada waktu itu, meninggalkan rumah, anak dan keluarganya, atau perpisahan anak bapak atau ibu karena kemurtadan, anaknya murtad. Seperti Nabi Nuh dengan anaknya yang laki, dengan istrinya karena tidak mau mengikuti Nabi Nuh, maka Allah mengatakan biarkan mereka sudah bukan keluargamu lagi, jadi tinggalkan saja mereka itu. Demikian juga Nabi Ibrahim dan ayahnya. Nabi Ibrahim tadinya mendoakan terus ayahnya pembuat patung, penyembah patung, tapi akhirnya dilarang oleh Allah untuk meminta taubat bagi ayahnya. Jadi hal seperti ini semuanya karena Allah. Berteman karena Allah, juga berpisah karena Allah. Termasuk perceraian suami istri itu dihalalkan tapi paling dibenci oleh Allah. Berarti apa? Kalau kita memang cerai, perceraian itu sudah dipastikan dengan berbagai macam upaya musyawarah yang ternyata tidak mungkin diteruskan, karena kalau diteruskan keduanya akan menambah dosa. Maka kalau seperti itu berarti itu merugikan kita semua. Ya, ini hal yang paling penting. Jadi itulah orang yang tadi dicontohkan sebagai orang-orang yang saling mencintai dan berpisah berkumpul karena Allah. Mengenai masalah kumpul nanti kita akan juga ada bahas khusus lagi, bahwa orang berkumpul dengan orang soleh itu akan terbangun aura yang positif. Dan bahkan orang bisa menghapuskan dosa seseorang hanya karena orang itu memandang orang-orang soleh, mencintai, kumpul bersama orang soleh, apalagi betah sama orang soleh. Mereka itu bisa diampuni dosanya hanya karena seperti itu.
Demikian juga kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang melalaikan kita, membuat kita lalai kepada Allah, maka kita bisa terlaknat akibat selalu berkumpul dengan orang yang membuat kita lalai. Jadi memilih teman menjadi hal yang penting. Ada lagi kisah tadi mengenai pemuda Kahfi lebih detail, karena itu ada di dalam Al-Quran ya. Kisah ini terjadi di sebuah negeri yang dipimpin oleh Raja Dekianus. Raja Dekianus ini memimpin sebuah negeri bernama Ephasus pada 249 sampai 251 Masehi. Dan dia kenal raja yang sangat kejam dan penyembah berhala. Bahkan raja ini tidak segan-segan membunuh siapa saja yang menentang dirinya untuk menyembah berhala. Karena ancaman dari raja inilah yang membuat sebagian besar rakyat negeri Ephasus itu menyembah berhala. Pada suatu hari, raja mendengar bahwa ada 7 orang pemuda golongan bangsawan yang menolak menyembah berhala. Saat ditanya alasan para pemuda tersebut menolak menyembah berhala karena hanya ingin beribadah kepada Allah. Ini keunggulannya apa? Pemuda. Jadi pemuda tadi kan termasuk yang kedua ya. Pemuda yang taat beribadah. Ini pemuda, 7 pemuda ini sebetulnya nggak saling kenal satu sama lain. Tapi mereka berpisah meninggalkan lingkungannya karena mereka ingin beribadah kepada Allah dan di sana tidak mungkin diteruskan karena penyembah berhala semua. Akan mempengaruhi diri mereka. Sang raja melihat kemantapan hati pemuda tersebut, akhirnya menawarkan kenikmatan harta dan jabatan. Jadi melihat kemantapan hati, raja itu malah ingin merayu mereka dengan harta dan jabatan. Tawaran ini bertujuan agar 7 pemuda tersebut meninggalkan keimanannya kepada Allah. Namun 7 pemuda ini yang ternyata memiliki kekuatan otot, nafsu yang besar, justru tetap teguh dengan pendiriannya untuk tetap beriman kepada Allah SWT dan menolak tawaran raja, dan maka raja pun murka. Sehingga memberikan kesempatan bagi 7 pemuda itu untuk memikirkan kembali tawarannya. Sampai pada akhirnya, karena masih terus dirayu, 7 pemuda tersebut sepakat untuk berpisah, pergi meninggal tempat dan tinggallah di Gua Kahfi. Dan itu akhirnya Allah beri kenikmatan, mereka ditidurkan selama 309 tahun. Dan Allah memberikan mereka kenikmatan, ketenangan, dan 1 anjingnya yang ada di gua tersebut. Ini menunjukkan apa? Allah di dunia aja udah memberikan perlindungan gara-gara apa? Meninggalkan lingkungan maksiat penyembah berhala, padahal mereka itu juga mendapatkan tawaran harta dan jabatan. Dan mereka adalah orang-orang yang masih muda. Jadi ini adalah hal yang sangat penting sekali sebagai suatu sejarah bagi kita untuk melihat kekokohan pemuda yang ternyata tidak mudah tergiur harta dan jabatan. Baik, yang kelima, laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan, laki cantik, lalu ia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah. Jadi mereka punya ilmu yang namanya khasyatullah, yaitu ilmu takut kepada Allah. Sehingga betapapun wanita itu cantik, hebatnya, merayu dan sebagainya, sudah sendirian tinggal berdua, seperti Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha, namun tetap ia memiliki rasa takut sama Allah lebih dari semua itu. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat tampan disukai oleh Zulaikha, permaisuri Raja Mesir yang berpengaruh di zamannya. Saat itu perempuan yang memiliki paras cantik dan kaya itu dapat memberikan apapun kepada Nabi Yusuf. Sementara Nabi Yusuf dalam posisi lemah sebagai orang yang tidak memiliki status apapun di lingkungan kerajaan karena hanyalah seorang budak. Seperti dinukil Al-Quran, qalat fadhalikunna alladhi lumtunani fih wa laqad rawattuhu an nafsih fasta'sam. Ya. Walain lam yaf'al ma amaruhu la yusjananna wa la yakuna minas sagirin. Shadaqallahul adzim. Wanita itu berkata, itulah dia orang yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya. Dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku, akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina. Jadi dinukilkan di dalam Al-Quran ini oleh Allah sebagai pelajaran yang besar bagi kita semua. Yusuf itu kerupawanannya sangat luar biasa. Sampai seorang permaisuri
daripada raja berani merayu dan ingin berbuat zina dengan Yusuf. Ya. Ini menunjukkan bahwa ternyata ada seseorang yang memiliki wajah yang rupawan, tetapi keimanannya sangat luar biasa. Yusuf juga masih muda, pemuda yang masih muda, masih tinggi nafsu-nafsunya, ya, masih mempunyai kemampuan orang normal untuk melakukan perbuatan dengan apalagi wanita cantik. Tetapi khasyatullah, takutnya kepada Allah akan siksa Allah, sedangkan mendekatin saja tidak diperbolehkan. Wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina. Ya. Innahu kana fahisyah, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sangat kotor dan menjijikkan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kenapa mereka ini orang dimuliakan, karena perjuangannya luar biasa, ya. Dirayu oleh wanita yang cantik, sudah tidak ada yang menyaksikan selain berdua saja, dan itu pun ternyata seseorang masih bisa menghindarkan diri dari berbuat melawan larangan Allah, ya. Maka ini termasuk oleh Rasulullah dimasukkan kepada orang yang akan mendapatkan naungan nanti di hari di mana hanya 7 orang ini yang mendapat naungan. Kemudian dalam hadis disampaikan ma taraktu ba'di fitnatan ad-darra ala rijali minan nisa. Au kama qala rawahu Bukhari wa Muslim. Aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita. Jadi fitnah tertinggi itu dalam godaan, katanya Rasulullah SAW, yaitu apa? Fitnah wanita. Banyak orang jatuh karena fitnah wanita. Ya. Dan memang wanita itu dijadikan simbol-simbol bisnis, dijadikan alat-alat negosiasi, dijadikan alat-alat untuk melemahkan pria. Nah, oleh karena itu tidak ada yang lebih membahayakan, berarti paling membahayakan kata Rasulullah SAW, au kama qala dalam hadis Muslim, selain fitnah wanita. Ya, godaan terbesar. Nabi Yusuf menolak ajakan Sulaikha untuk berzina. Itu tahun berapa? Andai kata tahun sekarang itu terjadi kepada orang-orang seperti yang mungkin imannya lemah, tentu hal ini akan menjadi hal yang sudah luar biasa dan bahkan sangat umum terlihat oleh masyarakat umum. Kemudian Nabi Yusuf AS berdoa kepada Allah SWT supaya ia dimasukkan saja ke penjara untuk menjauhkannya dari Zulaikha yang tidak pernah berhenti menggoda. Sehingga dinukilkan permintaannya Nabi Yusuf ini untuk dipenjara, lebih senang dipenjara daripada harus mengikuti hawa nafsu yang buruk. Nabi Yusuf dalam surat ini dinukilkan, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara itu lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Tuh kata-kata Yusuf. Wahai Tuhanku, penjara aku lebih sukai daripada memenuhi. Baik. Ya. Jadi penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, ini dinukilkan karena menjadi pelajaran yang luar biasa buat kita. Baik. Nah, yang keenam adalah seseorang yang menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan di tangan kanannya. Nah, ini termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi yang ikhlas dalam berinfak. Dan ia sangat tidak ingin ada manusia yang mengetahui amalnya. Tetapi ia hanya menginginkan hanya Allah yang mengetahuinya. Dia tidak mau banyak orang lain tahu tentang amalnya, menyembunyikan amalnya. Ia tidak ingin tahu orang lain tahu bahwa ia seorang yang dermawan.
Akan tetapi ia berusaha menyembunyikan infaknya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Karena tangan kiri dan kanan itu berpasangan dekat sekali. Kira-kira ini menggambarkan orang yang terdekat aja sampai nggak tahu. Kadang-kadang nggak tahu. Ada seorang suami istri, istrinya tukang berbuat nolong orang, suaminya nggak tahu. Ada juga seperti itu. Ketika tahunya apa? Ketika tahunya sudah meninggal istrinya, lalu ada yang menceritakan, begini dulu istri begini, oh luar biasa. Kita yang dekat aja kita nggak tahu, gitu ya. Nah itu menunjukkan bahwa tidak mudah-mudah pengumuman sekarang. Kalau sekarang kan mudah pengumuman. Wah saya telah membangun masjid, saya sudah pernah ini. Ya, semuanya mengandung hal-hal yang sebetulnya ingin mendapatkan pujian manusia. Oleh karena itu, ini termasuk orang-orang yang dimuliakan. Bahwa yang paling dekat saja tidak mengetahui kalau ia bersedekah, apalagi orang jauh. Nah, bersedekah itu kan bukan hanya barang ya. Nasihat itu sedekah. Maka kalau orang nasihatin orang, jangan suka di media. Kalau misalkan orang tertentu ini, lebih baik sendiri, pribadi. Supaya apa? Supaya sedekahnya berupa nasihat ini tidak riya, supaya termasuk yang dimuliakan Allah. Begitu dalam bahasan yang tentang hal ini. Jadi sama setara dengan ini, ya, para ulama-ulama mengajarkan kalau nasihatin orang yang sebenarnya, kalau kamu betul-betul menasihatin orang sebenarnya, maka nasihatilah hanya 4 mata. Dan jangan ada orang lain yang tahu, kecuali dirimu dan orang yang kau nasihati. Intinya apa? Intinya berbuat demikian itu adalah untuk menjaga kemurnian amal. Karena apa? Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Allah tidak memerintahkan seseorang untuk berbuat kecuali mukhlishil lahuddin. Tulus karena agama Allah, tulus karena agama karena Allah. Artinya apa? Nggak punya niat-niat campuran lain atau kontaminan lain yang membuat amalnya itu terkontaminasi. Karena ada saingan lain selain Allah dalam dia beramal. Jadi Umar berbuat demikian karena ingin memurnikan amalnya semata untuk Allah SWT dan sekaligus apa? Meminimkan atau menihilkan riya. Mungkin menihilkan berat, tapi meminimkan riya, yaitu apa? Ingin dipuji. Dan kedua, nanti timbul sifat ujub atau sombong. Nah, tetapi ini bukan berarti melarang orang bersedekah dengan terang-terangan. Karena dalam ayatnya dibolehkan orang itu ya melakukan suatu sedekah itu dengan terbuka maupun dengan tersembunyi, dibolehkan. Ya. Karena apa? Karena ada gunanya juga yang terbuka itu apa? Untuk memberikan contoh kepada yang lain. Kemudian juga bisa memotivasi orang lain yang mungkin lupa. Sebagai contoh, kalau kita ke masjid, itu berangkat dengan pulangnya dianjurkan di tempat yang berbeda. Kenapa? Supaya menjadi syiar. Oh iya itu orang ke masjid. Kalau kita nanti dari pulang yang jalur A, pulangnya di situ lagi, orang-orang itu aja yang lihat. Tapi kalau dari jalur lain, itu menjadi syiar agama, tapi bukan untuk riya ya. Jadi memberikan contoh kepada orang lain, memotivasi orang lain itu penting juga. Tapi yang paling harus dipikirkan jangan sampai ada kontaminan lain, yaitu apa? Ingin dipuji orang. Sedekah seperti itu ingin dipuji orang ya. Jadi ini adalah hal yang termasuk dimuliakan oleh Allah karena apa? Karena lebih senang beramal itu semata-mata karena Allah, tapi bukan berarti tidak boleh terang-terangan, boleh terang-terangan asal memiliki tujuan yang mulia, yaitu apa? Bukan untuk pamer, bukan untuk disanjung, tapi untuk memberikan keteladanan dan juga memotivasi masyarakat ya. Oke. Yang terakhir, yang 7, yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Wa rajulun dzakarallaha khalian ya, fafadu'at ainah. Shadaqallahul adzim. Seseorang yang berzikir pada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Ya, orang yang berzikir pada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya.
Allah itu suka melihat derai air mata hambanya yang bersungguh-sungguh dalam berzikir kepada Allah. Jadi ada orang yang berzikir dengan seluruh jiwa raganya, kemudian dia menangis ya dalam kesendiriannya berzikir itu, Allah senang sekali. Allah suka melihat. Allahu hadiri, Allahu syahidi. Allah itu hadir, Allah itu menyaksikan, dan Allah itu menyenangi ya orang-orang yang berzikir sampai mengeluarkan air matanya. Sehingga air matanya itulah yang menyebabkan walaupun satu tetes air mata karena takut kepada Allah, itu bisa mencegah dirinya dari sengatan api neraka. Sedangkan semua air yang ada di bumi ini tidak bisa memadamkan api neraka. Tapi satu tetes tangisan seorang hamba karena takut kepada Allah atau ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, menyesali perbuatan dosanya, maka itu bisa mencegahnya dari panasnya api neraka. Allah SWT sangat menghargai dan menyukai orang-orang yang dalam berzikir kepadanya berlinang air matanya, bahkan bisa mengucur dengan tidak dibuat-buat, keluar dari hati nuraninya dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lain yang melihatnya. Dengan kata lain, derai air mata itu berlangsung secara rahasia, bukan untuk berdrama, bukan untuk riya, hingga seolah-olah hanya Allah SWT saja yang mengetahuinya. Kesemua bentuk zikir, mengucapkan kalimat thayyibah, ya, menyebut nama-nama Allah, bersolawat, membaca Quran, ya, menghilangkan duri atau paku dari jalan, semua itu termasuk zikir. Semua merenungkan ciptaan Allah, itu juga zikir. Kesemua bentuk zikir tersebut sangat baik apabila dilakukan dengan khusyuk dan penuh penghayatan. Ya, apalagi yaitu tadi, apalagi disertai dengan derai air mata. Jadi kadang-kadang kita dulu-dulu melihat sesuatu biasa, tapi nanti ada suatu saat ketika melihat sesuatu, ya Allah, ternyata tidak ada sesuatu yang kau buat ini dengan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hada batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, ternyata tidak ada satupun yang kau ciptakan ini, kejadian, peristiwa, objek, benda yang sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, dan lindungi aku dari api neraka, yang selama ini tidak bisa mensyukuri hal seperti itu. Nah, jadi sering kelewat, berarti zikirnya belum sungguh-sungguh. Tapi ketika dia khidmat sungguh-sungguh, ternyata yang dia lihat itu melebihi dari biasanya sampai dia menangis. Dan itu orang yang dapat gitu itu sangat beruntung. Kita harus bisa melatih diri untuk bisa demikian. Ya, kesemua bentuk dari itu sangat baik apa yang dilakukannya. Ya, menunjukkan kesungguhan berzikir kepada Allah. Inilah tadi dikatakan kalau kita ingin dimuliakan Allah, tunjukkan kepada Allah bahwa kita sangat ingin untuk dimuliakan Allah, ingin dicintai Allah, tahu apa kesenangan Allah kepada kita. Nah ini. Nah, ini ekstra ya. Tadi kalau 7 itu, tadi itu berat tuh 7 itu. 7 itu berat banget tuh yang tadi. Nah, ini ada yang ringan tapi bisa mulia. Apa itu? Orang yang memandang ya, kemudian bersama atau berkumpul dan mencintai orang soleh atau keturunan darah dari Nabi Muhammad SAW, ya, keluarga Nabi Muhammad SAW, ya, itu orang tersebut hanya memandang doang tuh, itu bisa diampuni dosanya, bisa dimuliakan oleh Allah SWT, apalagi dia betah memandangnya, cinta kepadanya, mau mengikutin semua amal baiknya. Itu. Malah saya disampaikan oleh Al-Habib Hasan bin Ja'far Asghaf, kalau melihat keturunan Nabi aja, memandang doang, itu aja udah diampuni dosanya. Itu Habib misalnya turunan Nabi nggak punya ilmu, misalnya, punya ilmu agama, itu aja dia masih diampuni dosanya. Apalagi sama seorang dzurriyyah Nabi yang berilmu, yang berakhlak mulia, ya, yang baik kepada kita. Wah, bagaimana untungnya tuh? Ini paling ringan, ya. Nah, awal derajat kesolehan seseorang itu adalah apabila mereka mencintai orang soleh. Itu awal derajat kesolehan itu kalau dia mencintai orang soleh. Lah, orang mau cinta nggak mungkin kalau nggak memandang. Ya, orang yang tidak mencintai orang soleh maka ia bukan dari kalangan orang soleh. Apabila seseorang ingin menjadi orang soleh, dia perlulah mencintai orang yang soleh dan mencintai para sahabat
baginda Nabi Muhammad, ahlu bait baginda Nabi Muhammad, dan juga keturunannya. Inilah merupakan satu sifat orang soleh. Sebagian besar orang beranggapan bahwa serius dalam belajar diantaranya adalah membawa kertas dan pena. Namun tidak demikian halnya dengan Abu Bakar Al-Mutawi. Ia lebih suka memandang wajah sang ulama yang sedang berceramah atau mengajar. Setelah memandang ulama itu, hingga hatinya lembut dan tentram. Jadi yang lain-lain bawa catatan, ballpoint. Tapi Abu Bakar Al-Mutawi selama 12 tahun ia aktif mengikuti majelisnya Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad salah satu ahli fikih kan. Ia datang memang bukan untuk mencatat. Ia datang karena hanya ingin memandang wajahnya Imam Ahmad. Saya juga diajari oleh guru saya Habib Abdurrahman Segaf. Ada orang kalau lagi ada yang ceramah, nonton ke yang lain dan sebagainya, ada yang nyatet, oke, bagus lah kalau nyatet, nonton yang lain beda lagi ya. Tapi ini ada orang yang justru nyatet enggak, cuma ngeliatin wajahnya gurunya itu, dipandang sampai dia tenang hatinya. Ternyata kebaikan itu kan munculnya di hati, bukan di tangan ya. Gara-gara dia memandang hatinya tentram, ilmu itu mudah masuk ke dalam diri seseorang. Orang soleh punya aura positif, dan aura itu bisa menular kepada orang-orang yang memandangnya. Jelasnya ia bisa membangkitkan semangat untuk meningkatkan amal kebaikan, apalagi saat keimanan sedang menurun. Orang diampuni dosanya kan kalau bertobat. Kemudian orang diampuni dosanya kalau pindah dari agama non-Islam ke Islam. Orang diampuni dosanya kalau dia sakit dia tabah, dia kena musibah dia tabah, ya. Nah, diampuni dosanya. Tapi ini enak lagi nih, cuma memandang. Nah, dalam hadis musalsal, yaitu hadis dari Rasulullah, kemudian sahabat, tabiin sampai guru-guru ya yang tidak, itu disampaikan Rasulullah bersabda gini, man ro'ani dakhalal jannah, barang siapa melihatku, melihatku dia akan masuk surga. Lalu Rasulullah melanjutkan, man ro'ani dakhalal jannah, barang siapa melihat orang dan orang itu melihat aku, maka orang yang melihat orang tersebut melihat aku, orang yang tadi melihat orang itu juga masuk surga. Rasulullah melanjutkan lagi, man ro'ani dakhalal jannah. Barang siapa melihat seseorang, yang orang itu melihat seseorang, yaitu orang yang dilihat seorang itu adalah orang yang melihat Rasul, dia ada surga. Rasulullah melanjutkan ila yaumil qiyamah. Sampai yaumil qiyamah, ini misalnya nih, Mas Albert Pohan ngelihat seseorang, orang ini ngelihat orang ini ngelihat orang, sampai akhirnya orang yang terakhir itu orang yang pernah lihat Rasulullah, maka dia masuk surga. Jadi guru-guru kita yang disebut dengan kitab sanad, bersanad, itu pentingnya itu salah satunya. Kita bisa menjadi ahlus surga gara-gara bersanad. Kita memandang seseorang, orang itu memandang seseorang, orang itu memandang seorang, sampai ke Rasulullah SAW. Berarti apa kata Rasulullah? Ila yaumil qiyamah au kama qol. In huwa illa wahyu. Perkataan Rasul itu wahyu. Man ro'ani dakhalal jannah. Man ro'ani dakhalal jannah. Man ro'ani dakhalal jannah ila yaumil qiyamah. Dan sampai nanti yaumil qiyamah, barang siapa berantai melihat orang, seperti hukum transitivitas dalam kaidah aljabar logik, di alam aljabar logik, jika A melihat B dan B melihat C, maka A melihat C melihat D, maka A melihat D, dan seterusnya, seperti itu. Ya, jadi berlaku hukum transitif berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Maka orang beruntung kalau orang itu pernah melihat orang sampai ketemu Rasulullah. Maka kita kalau nggak mampu yang 7 tadi, sering-sering aja datang di majelis ilmu, sering kumpul sama orang soleh, seneng ketemu orang soleh, betah sama orang soleh gitu. Daripada menghabiskan waktu untuk yang lain-lain yang tidak bermanfaat. Nah, mohon maaf ya, jadi bukan kita melarang orang untuk menyenangi orang lain, tetapi kita harus punya prioritas, yaitu optimasi dalam agama, supaya tidak terlalu berat, seperti yang 7 tadi itu berat, ya. Kalau bisa bagus. Nah yang enteng-enteng aja, seneng ngelihat orang soleh, mencintai orang soleh, begitu. Nah makanya istri soleha, kata Rasulullah, itu lebih baik dari bumi dan
selainnya. Lah istrinya itu bukan hanya dipandang, dicium, dipeluk, dicampuri, bayangin. Ya, memandang orang soleh aja, orang soleh. Kalau istri bagaimana? Bukan hanya dipandang kan? Luar biasa. Demikianlah jamaah rahimakumullah, hal yang sangat penting bagi kita. Walaupun intinya semua akan mengumpul atau bermuara di kaidah inna akramakum indallahi atqakum, ya, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Namun apa yang dituliskan ini semua ada di dalam hadis, sehingga menjadi hal yang penting karena harus ada juga ya enumerasi menunjukkan bagaimana kemuliaan itu. Oleh Rasulullah disebut 7 orang dapat kemuliaan, ya. Dan yang terakhir tadi yang di luar 7, yang 8 yang mudah seperti ini itu yang paling mudah. Nah, siapa tahu nanti setelah mudah itu kita bisa yang 7, misalnya ahli masjid, tertambat kepada masjid, berzikir sampai menangis, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang yang dimuliakan Allah, juga keluarga kita, anak kita, dan semua jamaah yang ada di sini dimuliakan Allah. Amin ya rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Prof. Kudang Borosminar yang telah memberikan tausiahnya kepada kita bersama. Tadi yang pertama mengenai ada 7 golongan ya. 7 golongan manusia yang mendapatkan posisi yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa pentingnya mereka, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak mereka sebagai orang ahli masjid ya, yang selalu mengutamakan masjid ya. Amin. Nah, yang kedua tadi mengenai pas sedekah ya. Jadi memang sekarang ini kadang era sosial media ya, banyak kalangan yang selalu memposting ya, mudah-mudahan itu jadi contoh begitu ya. Hati manusia kita tidak tahu lah ya, tapi paling nggak mudah-mudahan itu jadi contoh ya. Terakhir tadi ya, bagaimana memandang orang-orang soleh juga itu bagian dari ibadah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengarkan. Saya persilahkan Bapak dan Ibu mungkin ingin menambahkan atau bertanya ya. Saya Prof. Langsung saja. Saya Prof. Pak Gatot terlebih dahulu. Makasih Prof. Prof Kudang. Ya Pak Gatot. Untuk mengenai yang adil tadi ya, itu siapa yang menjadi jurinya atau wasitnya? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri kita sendiri, orang beriman, atau orang pinter, atau orang awam pada umumnya? Terima kasih Prof. Ya Pak Gatot, terima kasih. Yang jelas alaihissallahu bihkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim sebaik-baiknya? Bisa jadi semua orang mengatakan kita nggak adil, Pak. Mengapa? Karena manusia itu punya kepentingan yang subjektif. Jadi akhirnya seseorang dikatakan tidak adil karena apa? Bisa jadi yang lain tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki rasa takut seperti orang tersebut. Misalnya gara-gara desakan orang banyak, akhirnya yang ngaturnya dikatakan benar, dia mengatakan salah. Jadi hakim yang sebenarnya siapa? Alaihissallahu bikamil hakimin. Sesungguhnya Allah akan mengadili nanti pada yaumil kiamah orang-orang tersebut. Ya. Jadi tentu yang dikatakan itu. Nah, bagaimana kita? Kita tentu punya barometer, ya, patokan-patokan keadilan itu. Bagaimana kita melihat keadilan itu? Harus kaidah agama. Sebagai contoh nih, orang bisa saja mengatakan nggak adil ketika pembagian waris, ternyata bilang, loh kok laki-laki 2 wanita, nggak adil itu. Nah, mengapa? Karena basis keadilan bagi dia adalah bukan ajaran agama. Nggak adil, masa suami boleh 4, perempuan nggak boleh punya 4 suami. Kalau suami laki-laki kok boleh 4 istri. Ini bisa dikatakan nggak adil kan Pak Gatot? Ya karena itu adalah nafsu dan pemikiran manusia. Tapi kalau yang membuat aturan adalah Allah, maka tentu hakim yang paling sempurna wa innamal terputus ya.
yang dimana Allah menangani langsung semua justifikasi timbangan dosa kita semua Allah langsung, yaitu di yaumil qiyamah. Sehingga ketika Allah setelah menimbang dengan penghakiman yang adil dan sempurna, faman zuziya anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Allah putuskan kamu tidak masuk neraka tapi masuk surga. Sungguh dia orang yang berkeuntungan besar. Oleh karena itu, supaya kita bisa milih yang adil, kita harus betul-betul memahami ilmu agama. Bagaimana agama itu menyatakan keadilan, ya. Bagaimana agama itu menyatakan sesuatu yang disebut adil. Sebagai contoh nih, ada yang tanya, Pak in khiftu alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat. Kan kita diberikan fangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikailah wanita itu 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, tapi kalau kamu takut nggak bisa adil, maka fawahidatan. Itu lebih baik bagi kamu satu, ya gitu. Namun pertanyaannya adalah yang dimaksud nggak adil itu bagaimana? Yang adil bagaimana? Dalam hal yaitu apa? Muamalah. Muamalahnya apa? Menafkahi lahir batin harus adil, ya toh. Kemudian memberikan apa pendidikan juga harus adil, melindungi juga harus adil, mengunjungi juga harus adil. Jangan yang tua jarang ngunjungin, yang muda sering dikunjungin, ya itu tidak adil. Tapi kamu akan beradil nggak bisa, dalam ayat lain disebutkan kamu nggak akan bisa berlaku adil walaupun kamu sangat menginginkannya. Pak, ini kok seolah-olah bertentangan. Tidak. Yang dimaksud tidak itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Contoh, saya sebagai dosen, anak saya sekolah atau ngambil suatu kuliah di kelas saya. Dia anak kandung saya. Ya. Nah, yang disebut tidak bisa adil itu gini. Saya namanya sama anak saya punya hubungan darah. Pasti kasih sayang saya sama anak ini nggak bisa kan pernah sama dengan orang lain karena nggak punya hubungan darah. Nah, itu yang dimaksud tidak akan bisa. Tapi keadilan dalam muamalah, kalau dia salah mengerjakan soal, dia harus dihukumi dengan sesuai porsi kesalahannya, walaupun dia adalah anak yang sangat kamu cintai. Kalau anaknya bersalah dihukum, ya harus mau dihukum. Nah, itu maksudnya adil di situ. Jadi kalau yang hati sayang dan sebagainya nggak bisa, ya karena itu memang alami dan itu fitri sekali. Tapi di tengah itu sendiri bisa nggak kita tetap adil di dalam masalah muamalah tadi, ya, menilai sesuatu dengan objektif walaupun ada yang dalam hatinya lebih dekat dan lebih dekat. Begitu Mas Gatot. Ini kok suaranya geludukan, ada apa ya? Yang Pak Rizal Alamsah nih sepertinya. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Pak Rizal suaranya. Boleh ya saya tanya Pak Ustadz? Ya, oke, mungkin Pak Rizal ini dulu Pak, Ibu Komaria dulu ya, nanti setelah itu Pak Rizal ya. Ya baik, Pak. Ya, Ibu Komaria silakan, selanjutnya nanti Pak Rizal. Mangga. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu dan saya mau nanya dua nih tentang yang adil itu ya. Kalau kita sebagai orang tua itu anaknya banyak misalkan gitu ya. Nah, keadilan kita terhadap anak-anak itu termasuk di dalam kategori yang adil tadi atau bukan? Iya Bu, itu termasuk itu. Ya, termasuk. Nah, yang sering tidak adil itu kan begini ya, misalkan anak pertama itu nikah besar-besaran, kemudian anak kedua itu jadi beda lagi. Nah, itu termasuk nggak adil atau gimana tuh Pak Ustaz? Nah, begini. Kan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya. Jadi Allah tidak memaksa seorang beramal di luar kemampuannya. Pas waktu anak pertama rezekinya melimpah, ya toh, misalnya sama-sama anak perempuan lah, yang perempuan kan biasanya hajatnya yang punya anak perempuan pertama pas rezekinya melimpah, dia bisa seperti itu. Nggak tahu yang namanya rezeki kan naik turun. Pas anaknya yang ketiga, berapa tahun lagi nikah, nggak bisa seperti yang dulu karena kondisi ekonominya sangat berbeda. Kalau seperti itu Allah nggak akan menghukumi sebagai tidak adil. Yang disebut tidak adil itu punya kemampuan sama tapi dibedain anak perempuan satu dengan dua, itu yang nggak boleh. Bahkan
anak satu sering dicium, yang kedua enggak. Itu enggak adil. Masalah mencium aja diingatkan oleh Allah. Kamu harus adil loh dalam mencium anak. Memberikan kasih sayang kepada anak harus adil. Enggak boleh sampai anak itu merasa kok yang satu lebih dianukan. Nah, itu penting sekali. Nah, ini pun juga harus kita perhatikan. Karena apa? Karena seorang ayah atau ibu itu pemimpin juga bagi anak-anaknya, harus adil kepada semua anak. Itu demikian, Bu. Iya Pak Ustadz, kan yang satunya itu yang tentang itu tadi apa namanya, memandang orang yang solih ya. Iya, Bu. Kalau itu Ustadz, kemudian ibu-ibu yang memandang itu nggak apa-apa gitu. Nah, enggak kan, kalau itu kan ada rambu-rambunya, Bu. Kalau itu ada rambu-rambunya, ya itu kan bukan muhrimnya. Kita juga nggak bisa mandang yang bukan muhrim, malah bukan mendapat kesolehan. Ya, namanya iya, jadi kalau itu bukan muhrimnya ya jangan dipandang kan, itu mata kita kan. Ya, iya. Sama yang itu yang artinya ke masjid kan, ibu-ibu itu kan lebih bagus sholatnya kan di rumah, itu nggak termasuk ya Ustaz? Tidak, karena gini ya, Rasulullah mengatakan gini, sebaik-baik sholat wanita adalah di kamarnya. Tetapi apabila wanita itu ingin ke masjid dan tidak ada sesuatu yang membahayakan, nggak boleh dilarang, bayangin tuh. Sebaik-baiknya dia sholat di kamarnya. Tapi kalau wanita ingin sholat di masjid dan suasana aman, tidak boleh dilarang, bayangin. Berarti tetap masjid itu utama. Gitu loh. Nah, jadi kalau kita suami misalnya melarang, mah sekarang ini lagi banyak masalah ini di situ tuh, ada gini ada kemungkinan itu, sebaiknya sih jangan. Nah, kita jangan. Tapi kalau dia minta suasananya aman, tidak ada masalah, kita nggak boleh melarang wanita yang ingin sholat di masjid. Tuh. Ya, ya, baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan Pak Rizal, Mangga. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang apa kabar? Ya Pak Rizal, alhamdulillah sehat. Ya, saya menarik sekali tadi terkait dengan kecintaan kita terhadap masjid ya. Iya. Saya ingin meminta pandangan lebih jauh gitu. Sejauh mana kita bisa melakukan upaya terhadap mencegah masjid berkaitan dengan kondisi sekarang ya, di mana sekarang itu sedang dalam keadaan COVID ya, pandemi COVID-19. Nah, bukan di satu sisi kita juga harus memperhatikan juga anjuran agama yang menyatakan bahwa upaya lebih diutamakan begitu ya. Karena saya melihat di beberapa masjid itu sampai dengan pada tingkat yang seperti mengabaikan dengan prokes begitu. Jadi memang saya setuju, artinya kalau memang mencintai itu harus ya, tapi seringkali diartikan seperti itu sampai sholatnya pun rapat-rapat dan bahkan tidak tidak menghiraukan prokes, tidak memakai katakan masker ya, karena dengan alasan kalau masalah penyakit itu lebih ditentukan oleh Tuhan, oleh Allah. Nah, mungkin saya kira sejauh mana kita sikap yang di satu sisi kita harus mengikuti aturan agama, di sisi lain kita pun harus melakukan semaksimal mungkin. Baru setelah itu baru kita pasrah atau tawakal gitu. Ya. Baik Pak Rizal, mungkin mikrofonnya Pak Rizal ada masalah, jadi bunyi duk. Mungkin di mute dulu coba. Nah, oke. Baik ya, tentu ini menjadi sangat isu yang sangat menarik untuk kita bahas di era pandemi ini ya. Gini, intinya sederhana sebetulnya. Boleh aja menggunakan prokes, tapi yakinkan aturan mana yang tertinggi Pak Rizal. Pak Rizal, aturan tertinggi mana? Kul atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, lalu urutan yang kedua rasulnya, ketiga adalah ulil amri minkum, pemimpin di antara kalian. Sekarang sama dengan undang-undang, dengan instruksi presiden, dengan peraturan menteri, mana yang lebih tinggi? Ya pasti undang-undang. Satu instruksi presiden, baru menteri. Nggak bisa menteri bertabrakan atau bertentangan dengan presiden. Nah sama, kalau prokes itu ada yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, ya itu yang nggak boleh dilakukan.
Kalau selama itu nggak bertentangan dengan aturan yang di atasnya, Allah dan Rasulnya, ya nggak apa-apa. Ya, saya kasih contoh nih. Sekarang orang rukun sholat itu apa? Rukun sholat, rukun sholat ya, rukun sholat itu apa? Rukun sholat misalnya, tadi kalau terkait dengan pandemi, jidat harus menyentuh tempat sujud. Kalau sekarang dia pakai face shield, nyentuh enggak? Enggak, batal. Prokes seperti itu enggak bisa dimenangkan di atas aturan agama. Jadi sholat dia lepas. Loh gimana lepas? Tawakal tu Allah. Wong kita virusnya juga enggak ngelihat kok virusnya. Enggak ngelihat kan kita, itu kan dugaan semua, hipotesis. Gitu. Nah, Rasulullah ini kalau diselengkapnya 7 titik yang menyentuh tempat kamu sujud. 2 ujung kaki, jari kaki, 2 lutut, 4, 2 telapak tangan, nggak boleh kehalang nih. Telapak tangan ini nggak boleh kehalang sesuatu yang bergerak sama kita. Misalnya kita pakai apa itu, slayer atau sedang, terus kita sholat dia ikut ke atas ke bawah, terus waktu kita sujud telapak kita di atasnya surban kita atau selendang kita, itu nggak boleh. Ya kalau sajadah kan nggak ikut bergerak waktu kita sholat. Nah sekarang maskernya atau face shieldnya kan ikut gerak. Waktu dia sujud, face shieldnya mencegah jidatnya tertempel kepada tempat sujud. Nggak memenuhi rukun Pak Rizal. Nah, kemudian tadi katakan ada 7, 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan, 1 apa? Rasulullah mengatakan jidat, tapi jarinya Rasulullah menunjuk ke hidung. Ya, berarti apa? Berarti jidat dengan hidung, kalau ngikutin hadis ini ya, jidat dengan hidung itu harus menyentuh tempat sujud. Loh, Pak, gimana dong kita pakai masker? Waktu sholat, pas waktu sholat aja, maskernya turunin di bawah hidung sehingga hidung bisa menyentuh itu. Orang yang pakai apa itu cadar aja, wanita, itu kalau dia sholat harus dilepas supaya bisa nyentuh. Apalagi cuma perkara COVID. Gitu ya. Jadi boleh, jadi ke situ kita tetap pakai masker. Waktu belum sholat mau maskernya sampai hidung nggak ada masalah. Masuk masjid kan nggak ada rukun harus mukanya kelihatan hidungnya. Tapi ketika sholat 7 titik itu kalau dilihat ternyata hidung dengan tulang itu satu, hidung dengan jidat itu satu tulang. Makanya Rasulullah menyatakan lesannya dengan jidat, tapi telunjuknya Rasulullah menunjuk hidung. Jadi dua-duanya, karena dua-duanya adalah satunya fi'il, satunya adalah qauli, perkataan Rasul, satunya perbuatan Rasul dengan nunjuk, berarti dua-duanya. Nah kalau seperti itu saya ini Pak Rizal, saya nggak berani menutupi hidung saya. Saya bukan masalah takut sama COVID. Kalau toh ada orang takut sama COVID, kalau saya bilang apa? Saya takut sholat saya nggak diterima oleh Allah. Sama-sama takut kan? Nah takut yang mana yang kita pilih? Itu. Nah, atau kita ada Rasulullah mengatakan sallu sawu sufufakum, salat luruskan rapatkan. Apa arti lurus rapatkan? Rapat. Terus perkataan Rasul apa? In huwa illa wahyu yuha pada surat An-Najm. Perkataan Rasul itu adalah wahyu. Menyampaikan kalau kamu renggang, maka akan diisi oleh para jin, setan yang mengganggu kalian. Mereka itu ulahnya seperti anak kambing. Itu Rasulullah lebih tahu daripada kita semua kemuliaannya, kebenarannya perkataannya, kebenarannya perbuatannya. Tidak ada yang melawan kebenaran Rasulullah SAW. Jadi kalau saya ketika saya disuruh jarak, saya memilih tidak mau sholat yang berjarak. Alasan saya apa? Saya takut sholat saya nggak diterima. Padahal nanti di yaumil qiyamah yang akan diyakini lebih dahulu adalah sholat seseorang. Jadi apa artinya? Ya kalau memang sholat di masjid masih harus berjarak itu kita yakin seperti saya nggak mau karena takut nggak diterima. Ya saya mending kalau ada begitu saya sholat di rumah aja sendiri. Daripada sholat jamaah tapi nggak memenuhi rukun karena takut berbahaya nanti. Seperti itu. Nah itu yang dimaksud dengan sampai sejauh mana. Prokes boleh aja. Kita menghargai orang lain, kita cuci tangan, wudhu aja itu udah bersih. Wudhu aja itu sudah membersihkan banyak hal. Kan toharoh, air itu membersihkan.
toharoh, ya. Jadi sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit nggak usah ke masjid kalau sakit, gitu loh. Tapi setelah saya di masjid, semua aturan adalah aturan Allah dan Rasulnya. Tidak ada aturan lebih tinggi dari aturan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita yakin ada aturan mengatakan A, prokesnya mengatakan bertentangan dengan A, kalau saya lebih baik saya mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Saya takut. Sama dengan yang takut kena virus kan, tertular kan? Katanya, itu kan baru katanya, belum tentu tertular. Kalau ini udah jelas, kalau itu rukun batal, ya saya nggak mau. Gitu. Jadi sekali lagi waspada, prokes itu betul, ya betul. Tapi yang tidak bertentangan dengan aturan di atasnya, seperti dalam perundang-undangan, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan wali kota, ya tentu ada jenjang-jenjangnya semua itu, dan tidak boleh yang di bawahnya melanggar yang di atasnya, pasti kena kita, gitu. Nah, demikian Pak Rizal. Tapi sekali lagi ya, itu dikembalikan kepada keyakinan masing-masing. Saya tidak bisa memaksa orang atau meyakinkan orang seperti itu. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih takut sholat saya nggak diterima daripada ketakutan kena COVID. Demikian Pak Rizal. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Mungkin ya. Terima kasih Pak Rizal atas pertanyaannya. Tadi jawabannya sangat tegas sekali ya, dikembalikan kepada kita semuanya ya. Baik, yang berikutnya saya persilakan Bapak dan Ibu, mangga. Kita punya waktu 15 menit lagi. Silakan. Mungkin Pak Ujang harus ngasih contoh pertanyaan. Ya, Pak Assalamualaikum. Mukhlis Bahwa ini, silakan. Pak Mukhlis ya. Ya, mohon izin Prof. Ya, Tadi saya tadi mendengar, mengikuti ya tentang berteman dengan orang-orang yang soleh karena Allah. Ya. Berpisah juga karena Allah. Ya. Ada satu hadis, tapi saya lupa riwayatnya. Ada suatu daerah, suatu wilayah, suatu wilayah, 2 orang atau lebih membangun hubungan kekeluargaan. Mereka bersaudara karena Allah. Padahal mereka bukanlah orang-orang yang bukanlah orang yang punya hubungan darah. Tapi mereka bertemu di satu tempat karena Allah, mereka bersaudara. Yang mana nanti di dalam surga mereka duduk di depan yang mewah, membuat iri para penghuni surga yang lain. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, siapa mereka? Itulah orang-orang yang Allah bertemu di satu daerah, mereka bersaudara karena Allah, padahal mereka tidak punya aliran darah. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, itu kalau nggak salah hadis ya Ustadz ya? Ya, saya sendiri belum confirm dengan itu, saya nggak berani memastikan. Tapi kira-kira konten positifnya sama tadi ya. Penghuni Gua Kahfi itu 7 orang itu orang yang berbeda-beda ya Pak Mukhlis ya. Tapi mereka begitu dekatnya ketika mereka harus meninggalkan penyembahan terhadap berhala dalam lingkungan yang sebetulnya mereka disediakan fasilitas serta ditawarin berbagai macam hal. Tapi mereka lebih nyaman di situ. Demikian juga Nabi Nabi Yusuf, dia memilih memisahkan diri dan lebih baik tinggal di penjara daripada harus mengikuti hawa nafsu yang buruk-buruk ya. Hal seperti itu juga menjadi hal yang paling penting, bahwa betul kata Rasulullah, kenapa kok dimasukkan itu, sehingga tadi dikatakan kalau itu hadisnya kira-kira itu betul hadis, toh tetap nyambung bahwa ternyata orang yang berkumpul karena Allah, tidak pandang dia dari suku mana, tidak pandang dia dari wilayah mana, dan dia tuh membangun kecintaan di antara mereka atas dasar keimanan dan cinta kasih karena Allah. Disitulah Allah itu menyenangi mereka, memuliakan mereka, ya karena kasih sayangnya berdasarkan landasan iman, bukan karena status sosial atau hal yang lain yang tidak menjadi ukuran bagi Allah sebagai ukuran orang-orang yang bertakwa, tetapi menjadi hal yang penting buat mereka untuk membangun ketakwaan secara bergotong royong. Kan ayatnya gini, wa ta'awanu ala birri wat taqwa, gotong royong layah kalian dalam ketakwaan. Nah di situ Pak,
akhirnya mereka memperoleh tadi itu didipan-dipan di surga-surga. Ya, itu. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, makasih Pak Mukhlis. Mangga yang lain saya persilakan. Di dalam surat Al-Kahfi itu kan ada cerita yang mengenai para pemuda itu Pak Ustadz ya. Ya. Itu jumlahnya itu kan di ini ya, di apa namanya? Ada mengatakan lamanya ya kalau nggak salah. Ya. Lamanya tahun itu tidak dituliskan dengan pasti. Itu hikmahnya apa ya Pak Ustadz ya? Sebetulnya tertulis Pak 309 tahun. Kalau nggak salah jumlahnya ya yang diperdebatkan. Oh, jumlahnya yang ya, jumlahnya ya tahunnya disebutkan ya. Nah, ini hikmahnya apa sebetulnya tuh Pak Ustadz? Hikmahnya adalah kalau kita mempelajari sesuatu hal, kita harus lihat yang sebetulnya ingin ditekankan dalam hal ini apa? Apakah jumlahnya orang ataukah unsur lain yang akan menjadi pelajarannya? Jadi kalau kita akan mendapatkan main message, pesan yang utamanya adalah apa? Orang yang lebih memilih mereka menyendiri walaupun tersiksa, tapi mereka punya kemerdekaan untuk beribadah kepada Allah, daripada mereka berkumpul bersama orang-orang yang menyembah berhala, kejam, dan sebagainya. Jadi inti daripada Kahfi ini adalah mereka rela meninggalkan kenyamanan, kenikmatan, atau bagian keluarganya dan harus menyendiri tinggal di gua yang makanan juga tidak mudah, ya kehidupan juga tidak senikmat ketika mereka ada di dalam keluarganya. Jadi lebih baik kita tidak terjebak. Bahkan di ayat itu ada yang bilang mengatakan 5, ada yang ke-7, 9 dengan anjingnya dan sebagainya ya. Tapi yang paling penting buat kita adalah mengambil bukan itu yang harus kita perdebatkan, tetapi adalah bahwa bisa kita tidak mengikuti akhlak mereka untuk meninggalkan kenikmatan yang membawa maksiat, dan mereka rela berhijrah ke dalam yang disebut kepahitan dunia, ya, ad-dunya sijnu lil muslim, ya, tetapi mereka itu bisa menjadi surga bagi orang kafir. Lah dia memilih neraka, memilih penjara di gua itu, tapi mereka hatinya nyaman. Nah, ini mungkin yang menjadi poinnya Pak, hikmahnya supaya kita dalam setiap belajar jangan sampai kita habis-habisan mengambil kepada sesuatu yang bukan inti pesan utamanya. Itu kira-kira begitu dalam namanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi intinya bahwa bukan nomor ya yang utama itu ya. Iya Pak. Pesan keimanan ya. Pesan keimanan, karena kalau dikaitkan dengan keimanan, jumlah ini apa artinya? 1 taat, oke. Gitu Pak, insya Allah. Ya, mungkin ada hikmah lain juga. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya persilakan 1-2 pertanyaan lagi. Saya Pak Ujang. Oke, silakan Ibu dulu tadi. Ya, Ibu dulu. Ibu. Mohon maaf tadi tidak terlihat. Silakan Ibu. Udah, itu satu lagi, ini ada tetangga anaknya itu dokter ya. Sementara bapaknya ini sekarang lagi kritis, tapi dia kok nggak pulang gitu. Apakah terus pertanyaannya apa? Mementingkan nyawa orang lain itu lebih baik atau harus ke orang tuanya dulu gitu? Ini anak putri apa putra? Putra. Oh, putra ya. Putra, gimana itu? Ya Allah, wallahu a'lam bishawab ya. Kita tidak tahu apa yang menjadi penghalang. Tetapi kita mungkin lebih baik dalam hal ini berprasangka baik. Mungkin ada sesuatu halangan, apakah mungkin saya tidak tahu apakah kondisi ekonomi dia tidak memungkinkan atau hal lain yang membuat dia tidak bermaksud untuk melalaikan orang tuanya, tetapi di luar kesanggupannya dia bisa seperti itu. Misalnya, apakah dia lokasinya sangat jauh, misalnya sedang kuliah atau sekolah, ada anak dan istrinya di sana. Nah, kalau dia pulang kondisinya sangat jauh dan kemungkinan itu sangat berat, terus akhirnya dia memilih mendoakan orang tuanya dari jauh dan sebagainya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas sebenarnya kalau kita memang punya harta atau punya uang, kan dikatakan dalam hadis, hartamu itu adalah harta orang tuamu. Jadi sebetulnya kalau kita mengeluarkan uang untuk orang tua, itu sebetulnya adalah bagian dari mengeluarkan apa yang sebetulnya dimiliki oleh orang tua kita gitu. Karena apapun yang kita lakukan nggak pernah bisa membayar kebaikan orang tua kita ya.
sampai kapanpun. Jadi kalau kita punya kelebihan, tapi kalau ada halangan lain yang di luar itu, ya tentu Allah lagi, pasti Allah konsisten. Allah tidak akan menyuruh seseorang di luar daripada kemampuannya. Saya kira itu, Bu, ya. Tapi kalau itu betul-betul terjadi, punya waktu lapang, nggak ada sesuatu yang hilang, tidak, ya itu tentu hal yang sangat disayangkan, dan itulah pelajaran buat kita. Ternyata kasih sayang orang tua yang demikian tidak dibalas dengan kepatutan yang menjadi kebanggaan setiap orang mempunyai anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua. Itu Bu Komariah, mudah-mudahan tidak itu ya. Baik. Yang berikutnya tadi Pak siapa? Ya. Pak Dudut ya. Silakan Pak Dudut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon petunjuk. Kita harus menyayangin garis turunan Rasulullah. Tapi di era medsos saat ini banyak orang yang mengaku turunan Rasul. Ada Habib Kribo lah, ada macam-macam. Kita sadar bahwa di zaman Rasul pun banyak turunan atau keluarganya Rasul yang tidak seiman dengan Rasul. Dalam situasi kayak gini, tuntunan apa yang bisa diberikan sama Ustadz kepada kita jemaah untuk sebaiknya seperti apa mensikapi situasi seperti ini? Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Kan ada hadisnya, la ta'atil ilan nas, ya, la ta'ati ilan nas, limaksiati ilallah. Tidak ada ketaatan kepada manusia untuk maksiat kepada Allah. Jadi walaupun zuriyah Nabi, kalau bertentangan dengan Allah dan kita justru maksiat kepada Allah, tidak boleh juga. Kan tadi itu, ya. Sehingga apa? Menunjukkan bahwa kita tetap harus melihat kepada bagaimana dia menjalankan kehidupan, apa sesuai enggak dengan kaidah Quran dan hadis, sesuai enggak dengan syariat agama. Kalau bertentangan, kita enggak bisa ikuti. Saya sampaikan aja bahwa banyak juga Habib yang Syiah, banyak. Saya dikasih tahu Habib malah dari situ tuh, Pak Kudang banyak gitu. Nah, ini kalau masalahnya kalau Habib palsu lain ya. Kalau Habib betul tapi begitu, ya ada sesuatu yang berbeda. Perbedaannya gini, kita nggak usah membenci, tapi nggak usah kita ikuti. Apa dasarnya? Kita cuma mengingat itu adalah bagian dari keturunan Rasulullah. Kita ikut prihatin kenapa punya ada Rasulullah tapi perilakunya berbeda. Ya sudah, biar itu urusan Allah. Nah, itu salah satu yang diajarkan guru saya. Nggak usah diikutin, nggak usah diapakan, tapi nggak usah dibenci. Nah, begitu. Kalau bisa sama orang lain pun nggak usah sampai benci. Kecuali kebencian itu adalah hal-hal yang misalnya musyrik, ya, menyembah selain Allah. Bencinya apa? Benci kepada perbuatan musyriknya. Seperti ketika Nabi Ibrahim diajak ikut untuk perayaan orang-orang di zamannya tiap tahun ada perayaan tuh kepada berhala-berhala itu. Ibrahim bilang gini alasannya, saya nggak mau ikut, saya sedang sakit. Sakit dia bilang. Ternyata maksudnya sakitnya Ibrahim itu sakit apa? Sakit hatinya ngelihat orang pada nyembah bulan, bintang, berhala, patung, sakit hatinya. Tapi juga alasan supaya dia nggak ikut dan dia nanti bisa menghancurkan patung. Jadi kita sebenarnya melihat seperti itu, kebencian itu kalau bisa jangan kebencian kepada manusianya, tapi kebencian kepada akhlak buruknya. Yang dibolehkan apa? Wa'arid anil jahilin, menjauhlah dari mereka. Jadi kalau ada begitu jauhin aja dah. Daripada nular nanti gitu Pak. Makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, semoga ini panduan yang tegas kepada kita ya. Memang kalau kita melihat kondisi yang sekarang ini memang benar-benar menyakitkan ya. Iya benar Pak. Kalau kita pikirkan gitu ya. Ya mungkin doakan saja supaya mereka disadarkan ya, mendapatkan hidayah, itu saja mungkin yang Amin. Ya mengingatkan itu menurut saya kewajiban ya, tapi dengan cara yang tadi mungkin cara yang terbaik ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah mendengarkan dan juga sudah tadi dialog ya. Kita semoga tausiah kita malam ini menambahkan iman Islam kita ya. Semoga kita istiqomah dalam menjalankan syariat Islam ya. Amin. Dan tentu
ini adalah salah satu mudah-mudahan amal ibadah kita sebagai bukti kita pembelajar ya. Jadi kita belajar dimanapun untuk meningkatkan kualitas iman kita dan juga kualitas ibadah kita. Baik, yang terakhir saya mohon Pak Ustadz Kudang untuk membacakan doa penutup. Enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa qaribana wa azwajina wa dzurriyyatina min ibadikas sholihin, min ibadikal muttaqin, min ibadikas syakirin, min ibadikal mukhlasin, min ibadikas sabirin, min ibadikal dzakirin, min ibadikal mahbubin, min ibadikal mujahidin wal ulama'il amilin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'anil Karim, ja'alna min ahlil jannati na'im. Allahumma hdina wahdi bina wa ja'alna minal muhtadin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma adkhilna fi du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma farihna fid dunyal akhirah. Allahumma farihna fid dunyal akhirah. Allahumma farihna fid dunyal akhirah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ajirna minal bala'id dunya al akhirah. Allahumma ajirna minal fitnati masyihad dajjal. Allahumma ajirna minal fitnatil kubur. Allahumma ajirna minal fitnatil akhir zaman. Allahumma ajirna minal fitnatil yaumil qiyamah. Allahumma ajirna minal fitnati ulama su'. Allahumma yasir umurana wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zidna ilma farzuqna fahma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassa